Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Stari, kelas 235C dengan NIM 2309308110040. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tugas dari analisis laporan keuangan sebagai pengganti ujian akhir semester. Nah, pada bagian pendahuluan yaitu definisi analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menelaah, mengkaji, dan mengevaluasi informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Proses ini tidak hanya berfokus pada angka-angka yang tercantum, tetapi juga pada makna dan hubungan antar angka dan angka tersebut. Dengan analisis laporan keuangan, pihak yang berkepentingan dapat memahami bagaimana kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh, baik dari sisi kemampuan menghasilkan laba, kondisi aset dan kewajiban, maupun stabilitas keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, oleh karena itu, analisis laporan keuangan menjadi alat penting untuk mengubah data keuangan menjadi informasi yang bermakna. Nah, kemudian yang kedua yaitu pentingnya analisis laporan keuangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, analisis laporan keuangan sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis karena memberikan dasar yang objektif dan rasional. Nah, keputusan bisnis yang baik tidak hanya dilihat dan didasarkan pada intuisi atau perkiraan semata, melainkan harus didukung oleh data keuangan yang akurat. Nah, melalui analisis laporan keuangan, manajemen dapat mengetahui apakah perusahaan berada dalam kondisi sehat atau tidak, serta menentukan langkah strategis yang perlu diambil. Kemudian selain itu, analisis ini membantu investor dan kreditur dalam menilai risiko serta potensi keuangan keuntungan, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat dan terukur. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Nah, jenis-jenis laporan keuangan diantaranya yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Nah, terutama dalam hal kemampuan menghasilkan laba. Laporan ini menyajikan informasi mengenai pendapatan yang diperoleh perusahaan serta biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan kegiatan operasional. Selisih antara pendapatan dan biaya tersebut akan menunjukkan apakah perusahaan mengalami laba atau rugi. Dengan adanya laporan laba rugi, perusahaan dapat mengevaluasi efisiensi operasional, mengidentifikasi sumber pendapatan utama, serta mengetahui beban biaya yang paling besar mempengaruhi keuntungan perusahaan. Selanjutnya yaitu laporan neraca. Nah, laporan neraca adalah
laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Nah, neraca memberikan gambaran mengenai apa yang dimiliki perusahaan dan juga bagaimana aset tersebut dibiayai. Nah, aset mencerminkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Liabilitas menunjukkan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan ekuitas menunjukkan hak pemilik atas perusahaan. Melalui laporan neraca, perusahaan dapat menilai keseimbangan antara aset dan kewajiban, serta mengetahui struktur permodalan yang dimiliki. Apakah lebih banyak dibiayai oleh utang atau modal sendiri. Nah, selanjutnya yaitu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar perusahaan selama periode tertentu. Nah, laporan ini penting karena kas merupakan elemen utama dalam menjalankan operasional perusahaan. Meskipun perusahaan mencatat laba, tanpa arus kas yang cukup, perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, laporan arus kas membantu perusahaan dalam menilai kemampuan menghasilkan kas dan juga membayar kewajiban jangka pendek serta membiayai kegiatan operasional dan investasi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu teknik analisis laporan keuangan. Nah, yang pertama yaitu analisis rasio. Analisis rasio merupakan teknik analisis yang paling sering digunakan dalam menilai laporan keuangan perusahaan. Nah, teknik ini dilakukan dengan membandingkan angka-angka tersebut dalam laporan keuangan untuk menghasilkan rasio keuangan yang bermakna. Nah, rasio keuangan membantu dalam menilai kondisi dan kinerja perusahaan secara lebih sederhana dan mudah dipahami. Dengan analisis rasio, perusahaan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangannya serta membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua yaitu analisis tren. Nah, analisis tren dilakukan dengan membandingkan data keuangan perusahaan dari beberapa periode berturut-turut. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat arah perkembangan kinerja keuangan perusahaan. Apakah keuangan perusahaan mengalami peningkatan, penurunan, atau cenderung stabil. Analisis tren sangat berguna untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya, serta sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan strategi keuangan di masa depan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu analisis komparatif. Nah, analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan perusahaan
dengan laporan keuangan perusahaan lain atau dengan standar industri. Nah, melalui analisis ini, perusahaan dapat mengetahui posisi dan daya saingnya dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Analisis komparatif membantu perusahaan dalam mengidentifikasi keunggulan yang perlu dipertahankan serta kelemahan yang perlu diperbaiki agar bersaing secara lebih efektif. Nah, selanjutnya yaitu analisis rasio. Nah, yang pertama yaitu rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi jangka pendeknya. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancar menggunakan aset lancar yang dimiliki. Nah, tingkat likuiditas yang baik mencerminkan bahwa perusahaan memiliki manajemen kas yang efektif dan mampu menjalankan operasional tanpa hambatan keuangan dalam jangka pendek. Yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Nah, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola aset dan modal yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan. Nah, semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin baik kinerja perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi pemilik dan investor. Kemudian yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan bergantung pada utang dalam membiayai asetnya. Tingkat solvabilitas yang sehat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang seimbang dan mampu menjaga keberlangsungan usahanya dalam jangka panjang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.